Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah mengangkat hamba-hamba-Mu melalui imamat yang suci menjadi pemimpin gereja kami. Engkau juga memanggil semua orang Kristiani, mereka yang tak tertahbis, para awam, untuk terlibat aktif dalam karya-karya gereja-Mu di dunia ini. Kami mohon ya Bapa, semoga dalam pembelajaran ini kami dapat mengerti dan memahami pentingnya keterlibatan kaum awam dalam gerak-gerak gereja. Engkau yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Kaum awam dalam gereja Katolik. Adapun kompetensi dasar kita 3.3, memahami fungsi dan peranan hierarki serta kaum awam, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu. Yang pertama, menjelaskan arti kaum awam menurut ajaran gereja Lumen Gentium artikel 30 dan peranan kaum awam dalam gereja. Yang kedua, menjelaskan arti kerasulan awam. Yang ketiga, menjelaskan ciri khas kerasulan awam. Dan yang keempat, menjelaskan hubungan awam dan hierarki yang sesungguhnya. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami hierarki dalam gereja Katolik. Dan hari ini kita masih melanjutkan materi kita, kaum awam dalam gereja Katolik. Kita akan menggali pemahaman tentang makna kaum awam dalam gereja Katolik. Untuk membantu kita semakin memahami pemahaman tentang makna kaum awam dalam gereja Katolik, mari kita simak artikel yang berjudul Ignatius Joseph Kasimo, Pahlawan Nasional Indonesia. Pendiri Partai Katolik, Ignatius Joseph Kasimo, dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dilakukan di Istana Negara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Selasa 8 November 2011 sebagai rangkaian dari perayaan Hari Pahlawan 2011. I.J. Kasimo mungkin bagi kebanyakan masyarakat Indonesia merupakan nama yang masih asing dan tidak terlalu dikenal, pun juga bagi sebagian orang Katolik. Ignatius Joseph Kasimo, anak seorang prajurit Keraton Yogyakarta yang menjadi Katolik di bawah asuhan Pater Van Lith, SY, telah menjadi teladan bagaimana berpolitik semestinya dihidupi dan mengabdi kepada kepentingan rakyat. Pernah menjadi murid Pater Van Lith, SY, di sekolah guru Muntilan. I.J. Kasimo muda banyak mengabdikan diri dan karyanya di bidang pendidikan. Selain pendidikan, pernah juga I.J. Kasimo muda bekerja sebagai mandor perkebunan karet. Namun karena keberanian I.J. Kasimo membela buru-buru yang ditindas, I.J. Kasimo akhirnya dipindah kembali menjadi guru pertanian. Kedalamannya akan penghayatan iman Katolik dalam hidup nyata di masyarakat dan bangsanya sangat dipengaruhi oleh pemahaman I.J. Kasimo tentang ajaran sosial gereja. Inspirasi dari ASG yang menekankan kemerdekaan, persamaan hak dan persatuan bangsa mendorong I.J. Kasimo untuk mulai aktif di berbagai organisasi pergerakan dan politik. Peranan I.J. Kasimo dalam perjuangan kebangsaan
dimulai dari kegigihannya membela dan memperjuangkan hak-hak kemerdekaan di dalam Volksraad atau Dewan Rakyat dari tahun 1931 sampai 1943. Pidato terkenalnya di Volksraad adalah ketika dia menyerukan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia dalam sidang Volksraad 19 Juli 1932. Bagi kalangan Katolik sendiri, I.J. Kasimo dipandang sebagai bapak politik bagi umat Katolik Indonesia. Lewat partai Katolik yang didirikannya, I.J. Kasimo mau menggarisbawahi bahwa iman Katolik adalah iman yang harusnya menggema dalam hidup bermasyarakat sehari-hari. I.J. Kasimo melihat politik sebagai sebuah sarana perjuangan yang harus dilaksanakan dengan menjunjung kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dan ini semua dia yakini sebagai sebuah penghayatan akan iman Katoliknya. Sebagai seorang Katolik, I.J. Kasimo berani berdiri di persimpangan, mewartakan yang benar, dan atas keyakinan dan imannya, dia berani memperjuangkan kebenaran itu. Diangkatnya I.J. Kasimo menjadi pahlawan nasional seharusnya membuat kita umat Katolik diajak untuk kembali bercermin pada sosok I.J. Kasimo. Dewasa ini baik para uskup, umat dan kita semua tidak banyak yang berdiri di persimpangan untuk mewartakan kebenaran. Mungkin tidak ada lagi para uskup atau awam yang berani bersuara lantang secara individu atas ketidakadilan baik yang menimpa umat Katolik atau masyarakat pada umumnya. Bagaimana politikus Katolik? Kita patut prihatin misalnya beberapa skandal di DPR, baik hukum dan keuangan, malah melibatkan politisi Katolik yang tidak berani bersuara melantangkan kebenaran. I.J. Kasimo adalah potret bagaimana iman bersuara dan mungkin merupakan sebuah sketsa gereja yang bersuara. Dia adalah potret bagaimana iman itu menggema dalam hidup dan memberanikan diri berpijak pada yang benar. Semoga kita dan Gereja Katolik Indonesia tidak semakin takut kepada yang bayar atau malu-malu berbicara lantang tentang yang benar. Bila kita takut, semoga bercermin pada Ignatius Joseph Kasimo dan Yesus sendiri membuat kita berani bangkit. Ananda sekalian, setelah kita membaca artikel yang berjudul Ignatius Joseph Kasimo, Pahlawan Nasional Indonesia, siapakah I.J. Kasimo itu? Lalu, apa saja karya beliau? Kemudian, apa pandangannya tentang politik sebagai seorang awam Katolik? Selanjutnya, apa yang dapat Anda teladani dari Bapak I.J. Kasimo? Semangat ajaran sosial gereja atau ASG yang menekankan kemerdekaan, persamaan hak, dan persatuan bangsa mendorong I.J. Kasimo untuk aktif di berbagai organisasi, pergerakan, dan politik. Melalui partai politik yang didirikannya, I.J. Kasimo bersaksi bahwa iman Katolik adalah iman yang harusnya menggema dalam hidup bermasyarakat sehari-hari. I.J. Kasimo melihat politik sebagai sebuah sarana perjuangan yang harus dilaksanakan dengan menjunjung kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Kita akan menggali makna awam dan kerasulan awam dalam ajaran Gereja Katolik, Lumen Gentium artikel 31. Siapakah kaum awam itu? Yang dimaksud dengan istilah awam di sini ialah semua orang beriman Kristiani
kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau status religius yang diakui dalam gereja. Jadi kaum beriman Kristiani yang berkat baptis telah menjadi anggota tubuh Kristus, terhimpun menjadi umat Allah dengan cara mereka sendiri ikut mengemban tugas imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Dengan demikian, sesuai dengan kemampuan mereka melaksanakan perutusan segenap umat Kristiani dalam gereja dan di dunia. Ciri khas dan istimewa kaum awam yakni sifat keduniaannya, sebab mereka yang termasuk golongan imam, meskipun kadang-kadang memang dapat berkecimpung dalam urusan-urusan keduniaan, juga dengan mengamalkan profesi keduniaan berdasarkan panggilan khusus dan tugas mereka, terutama diperuntukkan bagi pelayanan suci. Sedangkan para religius dengan status hidup mereka memberi kesaksian yang cemerlang dan luhur bahwa dunia tidak dapat diubah dan dipersembahkan kepada Allah tanpa semangat sabda bahagia. Berdasarkan panggilan mereka yang khas, kaum awam wajib mencari kerajaan Allah dengan mengurusi hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah. Mereka hidup dalam dunia, artinya menjalankan segala macam tugas dan pekerjaan duniawi dan berada di tengah kenyataan biasa hidup berkeluarga dan sosial. Hidup mereka kurang lebih terjalin dengan itu semua. Disitulah mereka dipanggil oleh Allah untuk menunaikan tugas mereka sendiri dengan dijiwai semangat Injil, dan dengan demikian ibarat ragi membawa sumbangan mereka demi pengudusan dunia bagaikan dari dalam. Begitulah mereka memancarkan iman, harapan, dan cinta kasih, terutama dengan kesaksian hidup mereka, serta menampakkan Kristus kepada sesama. Jadi tugas mereka yang istimewa yakni menyinari dan mengatur semua hal-hal fana yang erat-erat melibatkan mereka sedemikian rupa, sehingga itu semua selalu terlaksana dan berkembang menurut kehendak Kristus demi kemuliaan Sang Pencipta dan Penebus. Bagaimana hubungan kaum awam dengan hierarki? Mari kita simak Lumen Gentium artikel 37. Dari harta kekayaan rohani gereja, kaum awam seperti semua orang beriman Kristiani berhak menerima secara melimpah melalui pelayanan para gembala hierarkis, terutama bantuan sabda Allah dan sakramen-sakramen. Hendaklah para awam mengemukakan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka kepada para imam dengan kebebasan dan kepercayaan seperti layaknya bagi anak-anak Allah dan saudara-saudara dalam Kristus. Sekadar ilmu pengetahuan, kompetensi, dan kecakapan mereka, para awam mempunyai kesempatan, bahkan kadang-kadang juga kewajiban untuk menyatakan pandangan mereka tentang hal-hal yang menyangkut kesejahteraan gereja. Bila itu terjadi, hendaklah itu dijalankan melalui lembaga-lembaga yang didirikan gereja untuk itu, dan selalu dengan jujur, tegas, dan bijaksana, dengan hormat dan cinta kasih terhadap mereka yang karena tugas suci bertindak atas nama Kristus. Hendaklah para awam seperti semua orang beriman Kristiani mengikuti teladan Kristus yang dengan ketaatannya sampai mati membuka jalan yang membahagiakan bagi semua orang, jalan kebebasan anak-anak Allah. Hendaklah mereka dengan ketaatan Kristiani
bersedia menerima apa yang ditetapkan oleh para gembala hierarkis sejauh menghadirkan Kristus sebagai guru dan pemimpin dalam gereja. Dan janganlah mereka lupa mendoakan di hadirat Allah para pemimpin mereka. Sebab para pemimpin itu berjaga karena akan memberi pertanggungjawaban atas jiwa-jiwa kita, supaya itu mereka jalankan dengan gembira tanpa keluh kesah. Sebaliknya, hendaklah para gembala hierarkis mengakui dan memajukan martabat serta tanggung jawab kaum awam dalam gereja, dan hendaklah mereka diberi kebebasan dan keleluasaan untuk bertindak, bahkan mereka pantas diberi hati, supaya secara spontan memulai kegiatan-kegiatan juga. Hendaklah para gembala dengan kasih kebapaan, penuh perhatian dalam Kristus, mempertimbangkan prakarsa-prakarsa, usul-usul serta keinginan-keinginan yang diajukan oleh kaum awam. Hendaklah para gembala dengan saksama mengakui kebebasan sewajarnya yang ada pada semua warga masyarakat duniawi. Dari pergaulan persaudaraan antara kaum awam dan para gembala itu, boleh diharapkan banyak manfaat bagi gereja. Sebab dengan demikian, para awam diteguhkan kesadaran bertanggung jawab dan ditingkatkan semangat. Lagi pula tenaga kaum awam lebih mudah digabungkan dengan karya para gembala. Sebaliknya, dibantu oleh pengalaman para awam, para gembala dapat mengadakan penegasan yang lebih jelas dan tepat dalam perkara-perkara rohani maupun jasmani. Dengan demikian, seluruh gereja dikukuhkan oleh semua anggotanya akan menunaikan secara lebih tepat perutusannya demi kehidupan dunia. Ananda sekalian, dari Lumen Gentium artikel 31 dan artikel 37 yang sudah kita simak bersama, apa pengertian awam? Lalu, bagaimana hubungan kaum awam dengan hierarki? Selanjutnya, apa peran awam dalam gereja? Yang dimaksud dengan kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani yang tidak termasuk golongan yang menerima tahbisan suci dan status kebiarawanan yang diakui dalam gereja. Lumen Gentium artikel 31. Definisi awam dalam praktek dan dalam dokumen-dokumen gereja ternyata mempunyai dua macam. Yang pertama, definisi teologis. Awam adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan. Jadi, awam meliputi biarawan-biarawati seperti suster dan bruder yang tidak menerima tahbisan suci. Yang kedua, definisi tipologis. Awam adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan dan juga bukan biarawan atau biarawati. Maka dari itu, awam tidak mencakup para suster dan bruder. Definisi ini dikutip dari Lumen Gentium yang rupanya menggunakan definisi tipologis. Dan untuk selanjutnya, istilah awam yang digunakan adalah sesuai dengan pengertian tipologis. Lalu bagaimana hubungan awam dan hierarki sebagai partner kerja? Sesuai dengan ajaran Konsili Vatikan II, rohaniwan atau hierarki dan awam memiliki martabat yang sama, hanya berbeda fungsi. Semua fungsi sama luhurnya, asal dilaksanakan dengan motivasi yang baik demi kerajaan Allah. Lalu bagaimana peranan awam?
Peranan awam sering diistilahkan sebagai kerasulan awam yang tugasnya dibedakan sebagai kerasulan internal dan eksternal. Kerasulan internal atau kerasulan di dalam gereja adalah kerasulan membangun jemaat. Kerasulan ini lebih diperani oleh jajaran hierarkis, walaupun awam dituntut juga untuk mengambil bagian di dalamnya. Kerasulan eksternal atau kerasulan dalam tata dunia lebih diperani oleh para awam. Namun harus disadari bahwa kerasulan dalam gereja bermuara pula ke dunia. Gereja tidak hadir di dunia ini untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dunia. Gereja hadir untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Lalu bagaimana kerasulan dalam tata dunia atau eksternal? Berdasarkan panggilan khasnya, awam bertugas mencari kerajaan Allah dengan mengusahakan hal-hal duniawi dan mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah. Mereka hidup dalam dunia, yakni dalam semua dan tiap jabatan serta kegiatan dunia. Mereka dipanggil Allah menjalankan tugas khasnya dan dibimbing oleh semangat Injil. Mereka dapat menguduskan dunia dari dalam laksana ragi. Lumen Gentium artikel 31. Kaum awam dapat menjalankan kerasulannya dengan kegiatan penginjilan dan pengudusan manusia, serta meresapkan dan memantapkan semangat Injil ke dalam tata dunia sedemikian rupa, sehingga kegiatan mereka sungguh-sungguh memberikan kesaksian tentang karya Kristus dan melayani keselamatan manusia. Jadi dengan kata lain, tata dunia adalah medan bakti khas kaum awam. Hidup keluarga dan masyarakat yang bergumul dalam bidang-bidang Ipolexos Budhan Kamnas hendaknya menjadi medan bakti mereka. Sampai sekarang ini masih banyak di antara kita yang melihat kerasulan dalam tata dunia bukan sebagai kegiatan kerasulan. Mereka menyangka bahwa kerasulan hanya berurusan dengan hal-hal rohani yang sakral, kudus, serba keagamaan, dan yang menyangkut kegiatan-kegiatan dalam lingkup gereja. Dengan paham gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan dunia yang dimunculkan oleh Gaudium et Spes, di mana otonomi dunia dan sifatnya yang sekuler diakui, maka dunia dan lingkungannya mulai diterima sebagai partner dialog dapat saling memperkaya diri. Orang mulai menyadari bahwa menjalankan tugas-tugas duniawi tidak hanya berdasarkan alasan kewargaan dalam masyarakat atau negara saja, tetapi juga karena dorongan iman dan tugas kerasulan kita, asalkan dengan motivasi yang baik. Iman tidak hanya menghubungkan kita dengan Tuhan, tetapi sekaligus juga menghubungkan dengan sesama kita di dunia ini. Lalu bagaimana dengan kerasulan dalam gereja atau internal? Karena gereja itu umat Allah, maka gereja harus sungguh-sungguh menjadi umat Allah. Ia hendaknya mengkonsolidasi diri untuk benar-benar menjadi umat Allah. Ini adalah tugas membangun gereja. Tugas ini dapat disebut kerasulan internal. Tugas ini pada dasarnya dipercayakan kepada golongan hierarkis atau kerasulan hierarkis. Tetapi awam dituntut pula untuk ambil bagian di dalamnya.
keterlibatan awam dalam tugas membangun gereja ini bukanlah karena menjadi perpanjangan tangan dari hierarki atau ditugaskan hierarki, tetapi karena pembaptisan ia mendapat tugas itu dari Kristus. Awam hendaknya berpartisipasi dalam tugas Kristus. Yang pertama, dalam tugas nabiah atau pewarta sabda. Seorang awam dapat mengajar agama, menjadi katekis, memimpin kegiatan pendalaman kitab suci atau pendalaman iman, dan sebagainya. Yang kedua, dalam tugas imamiah atau menguduskan, seorang awam dapat memimpin doa dalam pertemuan umat, memimpin kor atau nyanyian dalam ibadat, membagi komuni sebagai prodiakon, menjadi pelayan putra altar, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam tugas nabiah atau pewarta sabda, seorang awam dapat menjadi anggota dewan paroki, menjadi ketua seksi, ketua lingkungan atau wilayah, dan sebagainya. Lalu bagaimana hubungan antara awam dan hierarki? Hubungan awam dan hierarki perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, gereja sebagai umat Allah. Keyakinan bahwa semua anggota warga gereja memiliki martabat yang sama, hanya berbeda fungsi, dapat menjamin hubungan yang wajar antara semua komponen gereja. Tidak boleh ada klaim bahwa komponen-komponen tertentu lebih bermartabat dalam gereja Kristus dan menyepelekan komponen yang lainnya. Keyakinan ini harus diimplementasikan secara konsekuen dalam hidup dan karya semua anggota gereja. Yang kedua, setiap komponen gereja memiliki fungsi yang khas. Setiap komponen gereja memiliki fungsi yang khas. Hierarki yang bertugas memimpin atau melayani dan mempersatukan umat Allah. Biarawan-biarawati dengan kaul-kaulnya mengarahkan umat Allah pada dunia yang akan datang atau eskatologis. Para awam bertugas merasul dalam tata dunia. Mereka menjadi rasul dalam keluarga-keluarga dan dalam masyarakat di bidang ipolek sosbud hankamnas. Jika setiap komponen gereja menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik, maka adanya kerjasama yang baik pasti terjamin. Yang ketiga adalah kerjasama. Walaupun tiap komponen memiliki fungsinya masing-masing, namun untuk bidang-bidang tertentu, terlebih dalam kerasulan internal, yaitu membangun hidup menggereja, masih dibutuhkan partisipasi dan kerjasama dari semua komponen. Dalam hal ini, hendaknya hierarki tampil sebagai pelayan yang memimpin dan mempersatukan. Pimpinan tertahbis yaitu Dewan Diakon, Dewan Presbiter, dan Dewan Uskup tidak berfungsi untuk mengumpulkan kekuasaan ke dalam tangan mereka, melainkan untuk menyatukan rupa-rupa tipe, jenis, dan fungsi pelayanan atau karisma yang ada. Hierarki berperan untuk memelihara keseimbangan dan persaudaraan di antara sekian banyak tugas pelayanan. Para pemimpin tertahbis memperhatikan serta memelihara keseluruhan visi, misi,
dan reksa pastoral. Karena itu, tidak mengherankan bahwa di antara mereka, termasuk dalam dewan hierarki ini, ada yang bertanggung jawab untuk memelihara ajaran yang benar dan memimpin perayaan sakramen-sakramen. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita kaum awam dalam gereja Katolik, mari kita hening sejenak, kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita lakukan. Bagaimana hubungan antara awam dan pimpinan gereja lokal di tempatmu? Kemudian, bagaimana hubungan antara awam dan pimpinan gereja lokal yang ideal menurut pendapatmu? Untuk refleksi, silakan Ananda tulis dalam buku catatanmu. Dan untuk tugas, silakan Ananda mewawancarai beberapa tokoh awam di parokimu tentang peran dan tugas para awam, kemudian buatlah analisis dan penilaianmu. Dan untuk menutup pembelajaran kita, kembali kita berdoa, kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami sampaikan kepadamu karena Engkau telah berkenan hadir dan menyertai kami dalam pembelajaran ini. Ya Tuhan, kami mohon, buatlah agar para pemimpin gereja kami dengan seluruh umat Allah sehati dan sejiwa dalam membangun gereja. Semangati juga diri kami agar dapat terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.